Nah, problemnya adalah kecenderungan kita melihat politik dan politisi itu secara hitam putih. Tadi nyambung ke pertanyaan kedua, kita penting untuk mengidentifikasi siapa kira-kira ya aktor-aktor politik ya yang bisa kita dorong gitu ya untuk menjadi kekuatan pro demokrasi. Karena kalau kita merujuk kembali teori-teori demokrasi kan ada yang namanya demokrasi itu terjadi elit driven gitu ya, harus ada kemauan dari elit, harus ada elit yang mendorong, tetapi juga ada yang mass driven. Nah, di Indonesia kondisinya itu selalu harus dua arah. Gerakan reformasi 98 mungkin tidak akan sukses gitu ya mendorong reformasi kalau dari elitnya tidak ada tuh elit-elit pro demokrasi ya yang turut mendorong perubahan dari atas. Jadi memang harus dua-duanya. Nah, tetapi belajar dari kesalahan kita ya pada pemilu-pemilu lalu ya adalah jangan sampai kita melihat politisi secara hitam putih. Jangan melihat politisi itu seperti Mesias. Ini problemnya. Saya dulu pernah menulis satu artikel ya, ilusi Mesias politik. Kita melihat politisi itu kan kayak hitam putih gitu ya. Melihatnya kalau nggak malaikat iblis, gitu. Ya. Begitu melihat politisi malaikat, apa yang terjadi? Kita kecenderungannya mengglorifikasi Jokowi. Gitu. Lupa bahwa apa iya gitu ya, isi otaknya, isi kepalanya, perilakunya, rekam jejaknya, sama penampilannya atau apa yang dia sampaikan di dalam kampanye pemilunya gitu ya sejalan gitu. Nah, saya agak khawatir misalnya hari ini sekarang orang lagi banyak glorifikasi siapa sih Anies misalnya gitu ya sebagai simbol perlawanan gitu ya. Tapi kalau kita mengulang kembali kesalahan yang lalu, memperlakukan politisi secara hitam putih, di situ sebenarnya kita udah mulai masuk lagi tuh ya ke lubang yang sama. Jadi bagian dari upaya kita menjaga demokrasi adalah melihat politisi seperti makhluk politik yang bergerak atas nilai dan kepentingannya masing-masing. Nilai dan kepentingan itu bisa berubah. Artinya sikap kita juga harus ya konsisten. Kalau politisinya masih on the track gitu ya, nilai dan kepentingannya masih on the track, kita perlu dukung misalnya. Tetapi begitu sudah melenceng, disitulah kritik harusnya berjalan, gitu. Karena yang bisa menghidupkan kritik, yang bisa menghidupkan demokrasi itu adalah kritik. Saya sering bilang, demokrasi lebih membutuhkan kritik daripada puja-puji kepada politisi. Cukuplah serahkan tugas memuji politisi itu pada partai politiknya saja, gitu ya. Masyarakat tuh jangan ngapain? Problemnya kita itu nggak pernah ganti baju pemilih. Harusnya kan baju pemilih cuma dipakai 5 menit di bilik suara. Yang terjadi adalah kita tidak ganti baju nih. Begitu keluar dari TPS, baju yang kita pakai ya waktu 2014-2019 lalu masih baju Jokowi, masih baju Prabowo. Nggak kelar-kelar kita ribut, gitu ya. Dan itu selalu direproduksi. Jadi ketika elit politik, para politisi, aktor-aktor elektoral melihat bahwa publik masih bisa dipengaruhi, gitu ya, perilakunya masih bisa dimanipulasi cara berpikirnya, masih bisa dimanipulasi kesadarannya, maka upaya-upaya perlawanan gitu ya, upaya-upaya protes itu ya dia nggak akan sustain gitu. Karena kita masih melihatnya orang per orang. Kemarin saja misalnya RUU Pilkada waktu lagi rame revisi undang-undang Pilkada ya, kan ada tuh upaya atau narasi yang berusaha dibangun gitu ya oleh aktor elektoral. Ini kan buat belain kepentingan tertentu gitu ya, buat belain elit tertentu, tidak gitu. Nah, upaya untuk menguasai diskursus ya pada level diskursus gitu ya, membangun framing harus kita counter dan itu harus terus-menerus dilakukan. Jadi memang nafasnya harus panjang gitu ya. Elit punya resources, oke, mereka punya duit, mereka punya kekuasaan dan sebagainya, tapi publik ya kita